warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Faryani. Saya dari jurusan Tadris Matematika semester 5 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Motivasi Belajar Siswa Selama Pembelajaran Daring dan Dampaknya Terhadap Hasil Belajar. Yang pertama yakni mengenai latar belakang. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, siswa dikatakan berhasil jika proses pendidikannya itu ketika dilihat dari hasil belajar. Apakah hasil belajar yang diperolehnya itu cukup baik atau cukup buruk dari proses pembelajarannya. Ada pendapat lain menurut Slameto dalam Retno tahun 2009 halaman 4 mengatakan bahwa hasil belajar merupakan tingkat pengetahuan sejauh mana peserta didik menguasai terhadap materi yang diterima. Nah, dalam hal ini tentunya proses pembelajaran yang peserta didik dapatkan itu menjadi dasar utama dalam hasil belajarnya. Nah, namun kali ini di Indonesia itu sedang berada dalam masa pandemi yang dimana cara belajar dirubah menjadi daring atau learning from home, atau dengan kata lain belajar di rumah ya. Ubahnya sistem belajar pendidikan di Indonesia pasti akan muncul dampak dari dirubahnya sistem belajar nih, yang dari asalnya tatap muka di kelas menjadi belajar dari rumah. Nah, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap cara belajar siswa, khususnya belajar matematika. Dan selain cara juga ada motivasi, dan itu akan berpengaruh sekali yang mungkin pada saat sebelum pandemi mereka belajar seperti biasa di sekolah bersama guru secara langsung dengan tatap muka Tetapi untuk saat ini tidak lagi tatap muka secara langsung di kelas, sehingga tidak memaksimalkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Ini walaupun tidak semuanya. Nah, oleh karena itu perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai hubungan motivasi dan cara belajar matematika siswa pada pembelajaran daring terhadap hasil belajarnya. Latar belakang yang saya kemukakan tadi, ditemukan berbagai masalah penelitian dan juga menuai banyak pertanyaan Nah, masalah penelitiannya itu yang saya angkat. Nah, adanya perubahan motivasi siswa untuk belajar matematika. Yang kedua, adanya perbedaan terhadap hasil belajar antara tatap muka dengan pembelajaran daring. Untuk pertanyaannya, yang pertama, bagaimana motivasi belajar siswa selama pembelajaran daring? Yang kedua, apakah motivasi belajar siswa selama daring itu berpengaruh terhadap hasil belajarnya? Selanjutnya, ada tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Nah, tinjauan konseptual di sini ada 4. Yang pertama ada motivasi, yang kedua ada cara belajar, yang ketiga ada matematika, dan yang terakhir ada pembelajaran daring. Nah, untuk tinjauan teori ada 2. Yang pertama ada motivasi belajar dan hasil belajar matematika. Untuk tinjauan konseptual yang pertama yaitu motivasi. Definisi motivasi merupakan dorongan, hasrat, kebutuhan seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam hal ini, motivasi untuk belajar Motivasi pada hakikatnya merupakan faktor rangsangan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang datang dari luar. Nah, yang selanjutnya akan menyebabkan manusia mengalami rangsangan atau dorongan dan kemudian bersikap dan perilaku. Nah, hal ini berarti dapat disimpulkan motivasi adalah seperangkat daya ataupun kekuatan dalam jiwa yang harus diterjemahkan oleh seseorang ke dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan tuntutan yang timbul dari dalam atau internal dirinya maupun oleh dorongan dari lingkungannya atau eksternal. Motivasi ternyata tercakup dan cenderung kepada keseluruhan proses interaksi antara motivasi dengan situasi yang mendorong sehingga serta timbulnya perilaku ke arah tujuan tertentu. Derajat motivasi seseorang menurut Allport tahun 1962 pada halaman 157 dapat ditelusuri melalui latar belakang motif seseorang secara apa adanya, keadaan yang tampil ke permukaan dalam kehidupan seseorang, ekspresi tentang kebutuhan dan perasaannya akan mencerminkan kondisi nyata yang terjadi pada dirinya dan bahkan tidak disadari. Selanjutnya menurut pendapat Maslow tahun 1976 halaman 2 juga mengulas lebih jauh kandungan mengenai motivasi. Telah dikembangkannya sejak tahun 1970, keinginan dan kebutuhan yang hendak dicapai oleh manusia dan menjadi elemen dasar penjelasan mengenai konsep motivasi.
Kedua, yakni cara belajar ya. Menurut Porter dan Hernaki tahun 2000, cara belajar merupakan gabungan modalitas dan dominasi otak. Nah, modalitas di sini adalah cara termudah bagi seorang untuk menyerap informasi. Sedangkan dominasi otak itu adalah cara seseorang dalam mengatur dan mengelola informasi. Dengan kata lain ya, dapat diartikan ya bahwa cara belajar adalah bagaimana seseorang atau peserta didik ya dalam penelitian ini melaksanakan kegiatan belajar. Contohnya, bagaimana peserta didik mempersiapkan belajar, bagaimana cara peserta didik mengikuti pelajaran, dan bagaimana peserta didik melakukan aktivitas belajar mandiri. Ketiga, yaitu ada matematika. Matematika yang merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA ya. Seorang guru yang mengajarkan matematika kepada siswanya hendaklah mengetahui dan memahami objek yang akan diajarkannya, yaitu matematika. Hendaklah menjawab pertanyaan ya, apakah matematika itu? Gitu. Tidak dapat dengan mudah dijawab. Hal ini dikarenakan sampai saat ini belum ada kepastian ya mengenai pengertian matematika karena pengetahuan dan pandangan masing-masing dari para ahli yang berbeda-beda tentunya. Jadi, dapat didefinisikan ya bahwa matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang. Matematika juga merupakan bahasa simbol. Selain itu, matematika juga adalah bahasa numerik, ilmu yang abstrak dan deduktif, metode berpikir logis, ilmu yang mempelajari hubungan pola, bentuk, dan struktur, dan matematika juga adalah ratunya ilmu dan juga menjadi pelayan ilmu yang lain. Yang ketiga yaitu ada matematika. Matematika yang merupakan salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA ya. Seorang guru yang mengajarkan matematika kebijakan social distancing. Social distancing itu diterapkan oleh pemerintah dalam rangka membatasi interaksi manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan ya, agar terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Kebijakan ini menjadi kegiatan belajar mengajar dalam konteks tatap muka itu dihentikan sementara. Pemerintah mengganti pembelajaran dengan sistem pembelajaran daring ya, melalui aplikasi pembelajaran daring yang sudah ada ya. Dengan adanya kebijakan ini menjadikan pembelajaran daring yang sebelumnya itu masih tidak maksimal ya, atau diterapkan menjadi satu-satunya pilihan dalam bentuk pembelajaran. Selain tinjauan konseptual, ada juga tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama di sini ada motivasi belajar ya. Menurut Biggs and Tefler dalam Dimyati dan Mujiono tahun 2006 mengungkapkan motivasi belajar siswa dapat menjadi lemah. Lemahnya motivasi atau tiadanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan sehingga mutu prestasi akan rendah. Oleh karena itu, mutu prestasi belajar pada siswa itu perlu dikuatkan ya terus-menerus gitu. Dengan tujuan agar siswa memiliki motivasi belajar yang kuat sehingga prestasi belajar pun yang diraihnya dapat optimal. Nah, tinjauan teori yang kedua yaitu ada hasil belajar matematika. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki oleh siswa setelah ia mengalami proses belajarnya. Ini adalah pendapat dari Sujana tahun 2005 halaman 22. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan tugasnya tidak hanya menyampaikan materi kepada siswa, tetapi ia juga dituntut untuk membantu keberhasilan dalam materi pelajaran, yaitu dengan cara mengevaluasi hasil belajar mengajar. Memberikan evaluasi belajar mengajar yaitu untuk mengetahui hasil belajar matematika siswa. Kegiatan evaluasi belajar mengajar ini berkaitan erat ya dengan kegiatan pengukuran yang berupa tes hasil belajar. Hasil dari tes tersebut tiada lain adalah berupa nilai. Nah, ada lagi menurut pendapat dari Sujana tahun 2005, evaluasi adalah pemberian cara bekerja, pemecahan, metode, material, dan lain-lain. Dilihat dari segi tersebut ya, maka dalam evaluasi perlu ada suatu kriteria atau standar tertentu. Selanjutnya ada tinjauan riset terdahulu ya. Nah, yang pertama itu dari Jurnal Cendekia atau Jurnal Pendidikan Matematika tahun 2021. Nah, dalam jurnal ini berkontribusi bagi saya yaitu metode penelitian yang dipaparkan oleh peneliti.
Nah, selain metodenya itu ada kutipan yang menarik dalam jurnal ini, yakni matematika sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang dipandang paling sulit, ya, paling membosankan dan membuat peserta didik gagal ya di tahun pertama pendidikan formal. Yang kedua ada Indonesian Journal of Educational Science atau IJES ya, tahun 2021. Nah, kontribusi jurnal ini yaitu konsep yang dipaparkan oleh peneliti. Juga ada kutipan yang menarik ya, yakni proses belajar mengajar harus tetap mengoptimalkan penyampaian materi dengan baik guna menjaga kualitas hasil belajar ya, termasuk peningkatan motivasi belajar peserta didik selama pandemi COVID-19. Yang terakhir ada Jurnal Multidisiplin Madani atau MUDIMA tahun 2021 juga. Di sini kontribusinya yaitu motivasi dan minat ya. Adapun kutipan yang menarik yaitu siswa merasa tertarik dalam mengikuti pembelajaran matematika menggunakan Google Classroom walaupun kondisi pandemi COVID-19. Dan di sini siswa masih memiliki ketertarikan dalam belajar matematika. Lalu pada slide berikutnya ini terdapat desain dan metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian judul saya yaitu menggunakan metode kuantitatif komparatif. Penelitian komparatif itu merupakan penelitian yang menitikberatkan ya pada fungsi perbandingan. Misalnya, membandingkan dua buah atau lebih variabel sekaligus ya. Sehingga pada akhirnya kita sebagai peneliti tahu perbedaan atau efektivitas atau kegiatan atau peristiwa dari dua buah variabel tersebut. Lalu ada metode penelitian ya. Yang pertama yaitu variabel yang saya ambil yaitu motivasi, cara belajar matematika, dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan datanya yaitu dengan kuesioner dan wawancara. Nah, tujuan dari metode wawancara ini yaitu untuk melakukan tanya jawab secara langsung kepada siswa yang mengenai motivasi dalam pembelajaran matematika. Nah, sedangkan tujuan dari teknik pengumpulan data dengan kuesioner itu adalah untuk mengetahui pengaruh cara belajar matematika siswa terhadap pembelajaran matematika selama daring. Kemudian ada instrumen pengumpulan data. Nah, instrumennya itu yaitu pertanyaan ya yang diajukan ketika wawancara dan juga pada kuesioner. Lalu ada sumber data ya yang digunakan adalah data primer dengan subjek penelitian yang dijadikan responden adalah 19 siswa dalam satu kelas. 9 sampel yaitu menggunakan kuota sampling. Apa itu kuota sampling? Nah, kuota sampling itu adalah membandingkan standar sebelumnya dengan hasil penelitian ya. Misalnya perbedaan motivasi dan cara belajar siswa terhadap hasil belajar selama pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring. Yang terakhir yaitu ada teknik analisis data. Saya menggunakan uji T ya. Uji T atau tes T atau T-tes yaitu adalah untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan rata nilai pengamatan yang signifikan antara dua sampel yang diambil secara random dari suatu populasi. Uji T itu merupakan salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil ya atau HO yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean atau rata-rata sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Dikembangkan oleh William Sally Gossett Staden ya tahun 1915 sehingga tes T juga disebut dengan Staden T. Nah, di sini ada rumus tes T-nya yaitu TO sama dengan M1 dikurangi M2 per SE M1 kurangi M2 dengan keterangan TO itu adalah T observasi dan M1 itu adalah motivasi belajar matematika siswa, sedangkan M2 itu cara belajar matematika siswa, dan SE dari M1 dikurangi M2 adalah standar error ya, perbedaan dari M1 ya tadi motivasi dan dikurangi M2.
dan cara belajar. Ini merupakan referensi atau sumber yang saya dapatkan untuk menyusun proposal penelitian ini. Sekian presentasi dari saya, kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.